Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan membahas terkait pengenalan formula dan function dasar di Microsoft Excel. Oke, sebelumnya kita akan bahas terkait ada operator Excel. Itu merupakan sebuah simbol atau tanda yang memiliki fungsi tertentu yang digunakan untuk melakukan pemrosesan data atau perhitungan data pada Microsoft Excel. Nah, adapun operator pada Excel itu ada seperti penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian dan lain sebagainya. Di dalam Microsoft Excel terdapat 4 macam tipe operator, yakni operator aritmatika, perbandingan, operator teks, dan operator referensi. Kita langsung ke operator aritmatika. Di sini ada tanda plus yang berfungsi untuk penjumlahan, minus untuk pengurangan atau negasi, ada ini asterisk untuk perkalian, dan forward slash untuk pembagian, persen untuk persentase, dan caret untuk pemangkatan. Kita lanjut ke operator perbandingan pada Excel. Di sini ada equal yang berarti sama dengan, greater than yang berarti lebih besar dari, kemudian less than kurang dari, greater than or equal to lebih besar atau sama dengan, less than or equal to kurang dari atau sama dengan. Ini ada not equal to, tidak sama dengan. Kemudian untuk operator perbandingan ini dia adalah hasilnya berupa logika, yaitu true atau false. Kemudian ada operator pada teks, ada seperti ini ya, logo atau tanda dan yang berarti ampersand yang berartinya menggabungkan dua nilai menjadi teks. Ya, ini class and Excel. Ada operator referensi, di sini ada colon ya, yaitu yang berarti operator range and cell yang menggabungkan banyak sel menjadi sebuah range. Ada koma juga operator gabungan atau range untuk regional English dan sejenisnya. Untuk semikolon ini operator gabungan sel atau range untuk regional Indonesia, dan space untuk operator irisan range. Untuk selanjutnya ada urutan tingkatan operator pada Microsoft Excel. Itu ada yang pertama ada operator referensi, titik 2, spasi, koma, kemudian ada negasi, negatif, persen, perpangkatan, perkalian, pembagian, penambahan, pengurangan, operator teks, dan operator perbandingan. Kemudian di sini kita akan membahas terkait formula atau rumus Excel. Fitur formulas dan function atau dikenal sebagai rumus Excel dan fungsi Excel dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini perlu kita ingat dan dicatat bahwa untuk memasukkan formula Excel kita harus mengawalinya dengan tanda sama dengan. Kalau tidak memasukkan tanda sama dengan, dia tidak akan berfungsi Excelnya. Harus sama dengan dulu ya, sama dengan baru masukkan ke fungsinya. Ini ada fungsi, pengertian fungsi Excel yaitu rumus-rumus yang didefinisikan oleh Microsoft Excel yang dibuat untuk menyederhanakan perhitungan yang panjang dan rumit. Ini ada contohnya yaitu rumus sum, penjumlahan, dan average, rumus rata-rata. Bagian-bagian rumus Excel. Nah, di sini kita masuk ke bagian-bagiannya. Di sini sum sebagai fungsi Excel dan ini sebagai range atau referensi. Ini adalah asterisk tadi sebagai operator dan ini single cell, forward slash sebagai operator, dan 3 sebagai konstanta. Sintaksi fungsi Excel di sini ada if, yaitu fungsi logika ya. If sebagai nama fungsinya. Untuk ini adalah argumen toolsnya. Dan tadi sini ada A2 ini dan B2 argumen 1 sama argumen 2 dan argumen 3. Nah, setiap argumen ini dia dipisahkan. Ada pemisah argumen berupa titik 2. Oke, langsung kita latihan. Nah, di sini sebelum saya ke latihan, saya akan menjelaskan sedikit terkait formulanya ada di sini. Nah, di sini
ada banyak formula Excel. Ini ada sum, auto sum, isinya itu ada sum untuk penjumlahan, average rata-rata, max, min, dan current number. Kemudian ada recently used atau formula Excel yang sering digunakan itu ada sum, average, if, count, dan lain sebagainya. Ini untuk keuangan. Ada di sini biasanya dipakai untuk para akuntan, logika. Ada di sini ya. If tadi masuk ke menu logika. Kemudian ada teks, ada lower untuk data, untuk tanggal dan waktu untuk ada di sini, dan juga lookup. Di sini ada lookup juga, nanti kita belajar. Sini ada matematika dan banyak lagi fungsinya. Kalau kita pelajari rumus-rumus Excel ini, kita bisa sampai untuk menguasainya hampir 1 tahun ya. Oke, langsung kita ke praktek. Di sini saya sudah ada tabel data. Yang pertama harus kita buat adalah kita membuat tabelnya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke. Kemudian kita akan memberikannya nomor. Cukup 2 nomor saja. Kemudian untuk selanjutnya kita seperti ini. Nah, secara otomatis dia sudah bisa. Nah, kita akan pertama akan masuk ke ini dulu ya, terkait jumlah. Jumlah siswanya. Untuk jumlah siswa kita akan menggunakan rumus count. Apa itu count? Count itu menghitung jumlah. Kita masukkan dulu sama dengan count. Kemudian kita masukkan range-nya. Nah, ini ya range-nya. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini ada jumlah siswanya ada 17. Nah, kemudian untuk bagaimana dengan jumlah laki-laki, kita akan menggunakan rumus countif, yaitu menghitung dengan memenuhi kriteria. Sama dengan countif. Kemudian kita tekan terlebih dahulu range-nya. Nah, titik 2. Untuk yang kita ingin ambil laki-laki, kita klik laki-laki. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini laki-lakinya ada 12. Untuk perempuannya juga sama dengan countif. Range-nya kita hitungkan dulu. Titik koma, kita akan mengambil perempuan. Nah, untuk perlu diingat ketika kita mengutip sebuah teks, kita harus mengutipnya menggunakan tanda petik ya. Nah, di sini ada perempuannya ada 5, jadi totalnya adalah 17. Kita masuk ke jumlah. Jumlah itu menggunakan fungsi sum. Sama dengan kita masukkan sum. Nah, ini jumlah dari data yang ini. Dan kita klik enter. Ini ada jumlahnya. Untuk data yang ada di selanjutnya itu tinggal di ini saja. Secara otomatis sudah bisa. Untuk mencari rata-rata, kita akan menggunakan rumus average. Yang pertama kita sama dengan average. Dan dari data ini ya, matematika sejarah bahasa Indonesia, kita klik enter. Untuk selanjutnya kita sepertikan saja. Nah, di sini ada yang angka atau rata-rata yang tidak bulat.
Untuk membulatkannya itu kita pakai round. Kemudian titik koma, kita akan mengambil komanya itu 0 saja. Kita klik enter. Ya, oke. Seperti ini. Dan tarik ke bawah. Seperti ini. Adapun untuk indeks ini merupakan kriteria yang A, seperti itu. Kita langsung tentukan saja. Untuk indeks A itu dia memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 90. Untuk B itu lebih besar atau sama dengan 80. Kita masukkan yaitu ke menu if ya teman-teman semuanya. If kita sama dengan klik menu if. Nah, untuk rata-ratanya jika berarti lebih besar atau sama dengan 90 itu A. Kemudian titik koma, kita masukkan if lagi. Jika 80 jika lebih besar atau sama dengan 80 itu dia B. Dan yang lainnya adalah C ya. Nah, di sini ada if-nya, ada tabelnya, ada kurungnya, ada itu 2. Jadi kita harus berikan tutup kurungnya 2. Oh, ininya. Kita masukkan ini. Salah tadi, lupa masukin. If jika lebih besar atau sama dengan 80. Nah, begini ya teman-teman formatnya. Nah, ini ada indeksnya. Sini ada if, masukkan dulu untuk tabel acuannya rata-ratanya, baru masukkan ke menu logikanya yaitu lebih besar atau sama dengan 90. A, ini if, kemudian tabel acuannya kita masukkan dulu, kemudian kita masukkan lebih besar atau sama dengan 80 itu B, dan yang lainnya adalah C. Untuk selanjutnya kita sini saja. Nah, untuk status kita akan membuatnya pakai menu if ya teman-teman semuanya. Hampir sama sebenarnya. Kita klik sama dengan terlebih dahulu. Sama dengan. Kemudian if. Untuk rata-ratanya kita ambil. Rata-ratanya kita ambil seperti ini. Kemudian setelah itu kita membuat sebuah menu logika ini seperti menu logika ini. Jika lebih besar atau sama dengan 75, ambil saya 75 misalkan, di koma itu kita kutip terlebih dahulu, lulus, di kemudian tidak lulus. Kita kutip terlebih dahulu. Kemudian kita setelah buat kayak gini, seperti ini ya teman-teman. Inilah dia contoh rumusnya untuk if. Kita masukkan tabel acuannya. Kalau misalnya kita tentukan saja lebih besar atau sama dengan 75,
lulus, titik koma kita kutip, titik 2 lulus, dan titik koma lagi pemisah argumen, kita kutip menggunakan titik 2 kalau tidak lulus dan tidak lulus. Kemudian ini ada tanda tutup kurung. Kemudian untuk selanjutnya seperti ini. Nah, oke. Kemudian kita akan ke jumlah rata-rata siswa ya. Jumlah rata-rata siswa. Jumlah rata-rata siswa kita menggunakan rumus average. Kemudian kita klik enter. Nah, ini ada jumlah rata-rata siswa. Di sini belum bulat, mari kita bulatkan dengan fungsi round ya. Ini round. Di koma kita membulatkannya 0. Di belakang koma aja 0. Tutup kurung. Enter. Nah, jadi jumlah rata-rata siswanya ada 90. Nah, untuk kita terus selanjutnya bagaimana cara mengetahui jumlah lulus. Kita pakai CONTIF. Kita menggunakan rumus CONTIF ya teman-teman. Kita klik sama dengan, kemudian CONTIF dan ini. Untuk kriterianya kita masukkan lulus. Nah, di sini ada jumlah yang lulus ada 17. Kalau misalnya untuk mencari jumlah yang tidak lulus, sebenarnya ini datanya lulus semuanya, bisa dilihat ya. Tapi teman-teman kalau ingin pengen tahu cara yang tidak lulus, misal ada data yang tidak lulus, kita menggunakan rumusnya sama, CONTIF. Kita masukkan range-nya. Jumlah tidak lulusnya ada 0 ya. Nah, kita rapikan terlebih dahulu supaya pekerjaan kita rapi. Nah, itu tadi rumus-rumus dasar di Microsoft Excel. Ada tadi kita membahas terkait count, CONTIF, sum, rumus average, dan juga rumus if. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.